Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran dan asbabun nuzul. Saya Konita oleh Sarasati Al-Rani dan kedua rekan saya Rafidah Hauria Safir dan Al-Azam Mustaqim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengumpulan Al-Quran. Ada dua pengertian pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, kata pengantar dalam arti penghafalannya di dalam lubuk hati. Yang kedua, kata pengumpulan dalam arti penulisannya, yakni perhimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat dan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dimulai dikumpulkan pada masa Rasulullah SAW. Bahkan sejak Al-Quran diturunkan, bahkan setiap Nabi menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW selalu membacakannya di depan para sahabat, karena beliau memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Kedatangan wahyu merupakan sesuatu yang sangat dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kerinduan Nabi Muhammad SAW terhadap kedatangan wahyu tidak sengaja diekspresikan dalam bentuk hafalan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama, al-jam'u fis sudur. Rasulullah amat menyukai wahyu. Ia senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Dan yang kedua, ada al-jam'u fis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit. Pada tahap yang pertama, kita tahu bahwa sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran di luar kepala seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Di antara faktor yang mendorong mereka menghafal Al-Quran adalah kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan penghargaan Nabi, serta sahabat lainnya terhadap mereka yang mempunyai hafalan banyak. Berbeda halnya dengan pengertian yang kedua, yaitu menuliskan Al-Quran. Maka dalam periwayatan disebutkan bahwa Nabi selalu menyuruh para sahabatnya menulis Al-Quran segera setelah Al-Quran diturunkan. Mereka yang terlibat dalam penulisan wahyu kurang lebih 40 orang, suatu jumlah yang cukup besar. Rasulullah SAW menyuruh para penulis wahyu untuk mencatat setiap wahyu yang diterimanya, sehingga Al-Quran yang terhimpun di dalam dada mereka masing-masing dialihkan ke dalam bentuk tulisan. Terkadang para sahabat menulis ayat-ayat yang turun kepada beliau, meskipun Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk menulis. Ini menunjukkan betapa besar kesulitan yang dipikul para sahabat dalam menuliskan Al-Quran. Alat-alat tulis tidak cukup tersedia bagi mereka selain sarana-sarana tersebut. Para sahabat senantiasa menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Sementara itu, upaya pengumpulan Al-Quran dalam arti penulisan juga sudah ada masa itu, meskipun belum dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Al-Quran hanya ditulis pada kepingan-kepingan tulang, pelepah kurma, atau batu-batu tipis sesuai dengan peradaban masyarakat pada waktu itu. Adapun kepada para sahabatnya yang terpilih untuk menulis Al-Quran, guna memperkuat hafal mereka seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Umay bin Ka'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Pada awal pemerintahan Abu Bakar, terjadi kekacauan akibat ulah Musailamah Al-Kadzab beserta pengikut-pengikutnya mereka. Mereka menolak membayar zakat dan murtad dari Islam. Pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Walid segera menumpas gerakan itu. Peristiwa tersebut terjadi di Yaman pada tahun 12 Hijriah. Akibatnya,
banyak sahabat yang gugur, termasuk 70 orang yang diyakini telah hafal Al-Quran. Setelah syahidnya 70 hufzah, sahabat Umar bin Khattab meminta kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan dalam satu mushaf, karena dikhawatirkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur hilang. Seandainya Al-Quran itu hanya dihafal saja, karena para menghafalnya semakin berkurang, semula Khalifah Abu Bakar itu ragu-ragu untuk mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah beliau sholat istikharah, kemudian beliau mendapatkan kesesuaian pendapat dengan usul sahabat Umar bin Khattab. Pada waktu munaqasyah antara Khalifah Abu Bakar dengan sahabat Umar, diundang pula penulis wahyu pada zaman Rasul yang paling ahli, yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian ia menyetujui pula akan gagasan itu. Lalu dibentuklah sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam rangka merealisasikan mandat dan tugas suci tersebut. Adapun karakteristik penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah: yang pertama, seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam satu mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan seksama. Kemudian yang kedua, meniadakan ayat-ayat Al-Quran yang telah mansyukh. Yang ketiga, seluruh ayat yang ada telah diakui kemutawirannya. Yang keempat, dialek Arab yang dipakai dalam pembukaan ini berjumlah 7 qiraat sebagaimana yang ditulis pada kulit unta pada masa Rasulullah SAW. Kemudian kumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pemerintahan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an di wilayah-wilayahnya yang baru dibebaskan sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Yaman terkejut melihat terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Hudzaifah melihat penduduk Syam membaca Al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh penduduk Irak. Begitu juga ia melihat penduduk Irak membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, sebuah bacaan yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam. Implikasi dari fenomena ini adalah adanya peristiwa yang saling mengkafirkan di antara sesama muslim. Perbedaan bacaan tersebut juga terjadi di antara penduduk Kufah dan Basrah. Zaid bin Sabit memandang perlu untuk menyampaikan hal itu kepada Utsman supaya hatinya menjadi tenang dan semakin teguh. Utsman lalu memerintahkan mereka agar kata itu ditulis dengan kata seperti dalam lembaran-lembaran Al-Quran, yaitu dengan tak maftuhah, sebab dalam hal itu merupakan bahasa orang-orang Quraisy. Lagi pula Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Akhirnya ditulislah kata tersebut dengan tak maftuhah. Kemudian setelah mereka menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf, Utsman segera mengembalikannya kepada Hafsah. Utsman kemudian mengirimkan salinan-salinan mushaf ke seluruh wilayah negeri Islam agar orang tidak berbeda pendapat lagi dengan Al-Quran. Sejumlah salinan yang telah dikopi sebanyak 7 buah. 7 salinan tersebut dikirim masing-masing 1 kopi ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain,
Basrah, Kufah, dan Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Utsman kemudian memerintahkan Al-Quran yang ditulis oleh sebagian kaum muslimin yang bertentangan dengan Mushaf Utsmani yang mutawir tersebut untuk dibakar. Pada masa berikutnya, kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf yang lain dari Mushaf Utsmani tersebut dengan tulisan dan bacaan yang sama hingga sampai kepada kita sekarang. Kemudian, manfaat sejarah pengumpulan Al-Quran. Manfaat sejarah pengumpulan Al-Quran yaitu pemeliharaan Al-Quran yang dimulai dengan penghafalan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW, pengumpulan berupa mushaf pada Khalifah Abu Bakar, dan penulisannya pada masa Utsman bin Affan. Manfaat telah dirasakan di masa sekarang, yaitu terpeliharanya keaslian dan keautentikan redaksi Al-Quran. Sekiranya ayat-ayat Al-Quran sampai kini masih di atas pelepah tamar atau yang lainnya, maka sudah barang tentu pelepah tamar tersebut lama-kelamaan akan lapuk dan hancur, bercerai-berai. Demikian pula yang dihafal oleh para sahabat akan hilang seiring dengan wafatnya banyak sahabat yang hafal Al-Quran di medan perang. Mengenai riwayat asbabul nuzul Al-Quran. Pertama, asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dengan mengetahui berdasarkan periwayatannya yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya Al-Quran. Yang kedua, mengetahui asbab nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum. Kedua, mengetahui asbab nuzul dalam membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, pengetahuan asbab nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada suatu sebab. Yang keempat, asbab nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau khusus. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam di mana redaksinya maupun susunannya tidak pernah berubah dan tetap terpelihara sepanjang masa. Pengumpulan Al-Quran menurut para ulama memiliki dua pengertian. Yang pertama dalam arti hifdzuhu, menghafalkannya dalam hati. Dan yang kedua, ada pengumpulan dalam arti kitabatuhu kullihi, penulisan Al-Quran semuanya, baik dengan memisahkan ayat-ayat dan surat-suratnya, atau menertibkan ayat-ayat semata dan setiap surat ditulis dalam satu lembaran secara terpisah, ataupun menertibkan ayat-ayat dan surat-suratnya dalam lembaran-lembaran yang terkumpul, yang menghimpun semua surat sebagiannya ditulis sesudah bagian yang lain. Rasulullah selalu merindukan wahyu dari Allah, sehingga ia selalu menghafal dan memahaminya, dan oleh sebab itu sering disebut hafiz atau penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Sekian dari kelompok 2 tentang sejarah pengumpulan Al-Quran dan asbabun nuzul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.